Kalau ngomongin soal internet, hampir semua perangkat pada zaman sekarang bisa terhubung ke internet. Nah, seiring perkembangan teknologi, kali ini hadirnya internet desentral mungkin membuat kita sedikit kebingungan. Apa itu internet desentral? Oke, dalam video kali ini kita akan menjelajah bagaimana blockchain memungkinkan generasi layanan internet desentral berikutnya. Tapi pertama-tama, apa sih itu layanan internet desentral dan mengapa mereka penting untuk Web3? Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Apa itu layanan internet desentral? Layanan internet desentral adalah aplikasi yang berjalan langsung di internet publik tanpa harus mengandalkan server atau suatu perantara. Nah, mereka ini terbuka, transparan, dan berfokus pada pengguna yang dimana berarti siapapun dapat mengaksesnya hingga memeriksanya dan berkontribusi padanya. Mereka juga menghormati privasi dan kedaulatan pengguna yang dimana akan memungkinkan mereka untuk mengendalikan data dan identitas mereka sendiri. Nah, layanan internet desentral paling penting untuk Web3. Kenapa? Karena mereka mewakili paradigma baru dalam membangun dan menggunakan aplikasi di web. Alih-alih terkunci dalam platform yang terpusat yang dapat menyensor, memanipulasi, atau mengeksploitasi penggunanya, layanan internet desentral memberdayakan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain tanpa perlu mempercayai satu sama lain dan tanpa memerlukan izin. Layanan internet desentral juga memungkinkan bentuk kolaborasi dan inovasi baru, di mana para developer dapat membuat aplikasi yang dapat dipadukan dan saling terhubung, serta memanfaatkan kekuatan efek jaringan. Oke, apa aja sih contoh-contoh layanan internet desentral? Nah, salah satunya layanan internet desentral di internet komputer. Oke, bagaimana kita bisa membangun dan menjalankan layanan internet desentral di web? Nah, inilah di mana internet komputer menjadi penting. Internet komputer adalah proyek blockchain revolusioner yang bertujuan untuk memperbarui internet, di mana akan sebagai jaringan publik yang menghosting perangkat lunak dan data secara aman. Internet komputer memungkinkan layanan internet desentral dengan menyediakan fitur-fitur berikut. Yang pertama, kecepatan web. Internet komputer dapat menjalankan segala jenis perangkat lunak dengan kecepatan web, yang dimana berarti pengguna dapat menikmati pengalaman yang lancar dan responsif saat menggunakan layanan internet desentral. Yang kedua, skalabilitas. Internet komputer dapat meningkatkan kapasitasnya tanpa batas, yang dimana berarti dapat mendukung jumlah data dan komputasi yang diperlukan oleh layanan internet desentral. Yang ketiga, privasi para penggunanya. Internet komputer juga dapat menjaga privasi penggunanya dengan menggunakan kriptografi yang canggih dan internet identity. Sistem autentikasi blockchain baru yang memungkinkan para pengguna untuk masuk ke layanan internet desentral menggunakan perangkat atau kunci keamanan mereka sendiri. Yang keempat, ramah developer. Internet komputer dapat mendukung segala jenis bahasa pemrograman dan kerangka kerja, yang berarti para pengembang dapat menggunakan keterampilan dan alat yang ada untuk membangun layanan internet desentral. Oke, untuk menunjukkan bagaimana internet komputer memungkinkan layanan internet desentral, biarkan saya menunjukkan kepada kalian dua contoh aplikasi yang berjalan di internet komputer. Yang pertama, ada Divinity Explorer. Divinity Explorer adalah penjelajah blog open source yang memungkinkan para pengguna untuk memantau dan mencari informasi historis hingga saat ini tentang blockchain dari internet komputer. Pengguna dapat melihat data terperinci tentang blok, transaksi, subnets, node, sinister, neurons, proposal, dan lainnya. Divinity Explorer juga menyediakan grafik dan statistik untuk berbagai metrik seperti tingkat pembakaran siklus, tingkat finalisasi, konsumsi daya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada NNS DApps.
NNSD Apps adalah aplikasi tata kelola open source yang dimana memungkinkan para pengguna berinteraksi dengan Network First System atau yang kita kenal sebagai NNS yang merupakan sistem kontrol terdesentralisasi yang mengelola fungsi internet komputer. Pengguna dapat menaruh token ICP mereka untuk membuat neuron yang merupakan perwakilan yang dapat memilih proposal. Pengguna juga dapat mengajukan proposal mereka untuk mengubah atau meningkatkan konfigurasi atau parameter dari jaringan. Nah, NNSD App juga berfungsi sebagai dompet untuk mengelola token ICP. Oke, seperti yang kalian lihat, baik Dfinity Explorer maupun NNSD App adalah contoh layanan internet desentral yang berjalan secara alami di internet komputer tanpa server atau perantara. Mereka juga merupakan contoh bagaimana pengguna dapat berpartisipasi dalam tata kelola dan tokenomik internet komputer. Tetapi, ini bukan satu-satunya contoh layanan internet desentral yang telah dibangun di internet komputer. Ada banyak aplikasi yang menunjukkan potensi dan keragaman layanan internet desentral. Oke, ini dia beberapa contohnya. Yang pertama, OpenChat. OpenChat adalah aplikasi chatting terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi satu sama lain dengan teks, suara, video, emoji, dan GIF atau sebagainya. Pengguna juga dapat mengirim token seperti ICP atau CKBTC dalam obrolan. OpenChat dikelola oleh komunitasnya sebagai DAO dan juga memiliki token chatnya sendiri. Yang kedua, DSC VR. DSC VR adalah tempat pertemuan berita, hobi, dan diskusi yang berfokus pada komunitas. Pengguna juga dapat membuat atau bergabung dengan komunitas berdasarkan minat dan preferensi mereka. Nah, pengguna juga dapat mendapatkan imbalan dalam token DSC VR untuk membuat konten atau berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, ada Distrik. Distrik adalah jaringan media sosial profesional yang terdesentralisasi yang dimana memperdayakan penggunanya untuk memiliki dan mengendalikan identitas mereka sendiri. Pengguna dapat membuat profil, terhubung dengan orang lain, berbagi konten, berbagi dengan grup, dan juga lainnya. Distrik juga memiliki sistem tata kelola sendiri berdasarkan token mereka yaitu DSTK. Oke, ini hanya beberapa contoh layanan internet desentral yang telah dibangun di internet komputer. Ada banyak lagi aplikasi yang sedang dalam pengembangan atau sudah tersedia untuk kalian coba. Kalian dapat menemukannya di situs website seperti The App Radar, yang dimana mereka menampilkan beberapa layanan internet desentral terbaru dan terbaik di berbagai blockchain. Oke, ini contoh-contoh layanan internet desentral di berbagai blockchain. Selain internet komputer, beberapa blockchain lain juga memungkinkan layanan internet desentral yang dimana pertama ada Ethereum. Ethereum dengan fitur kecerdasan smart contract mereka, Ethereum memungkinkan dibangunnya aplikasi terdesentralisasi seperti DeFi, NFT Marketplace, DAO, dan aplikasi lainnya. Contoh aplikasinya seperti Uniswap, OpenSea, dan CryptoVolcans. Yang kedua ada Solana. Solana dengan kecepatan tinggi dan juga biaya yang rendah, Solana sangat cocok untuk aplikasi scalable seperti permainan blockchain, platform media sosial, dan decentralized exchange. Contoh aplikasinya seperti Star Atlas, Bonfida, dan Solanium. Yang ketiga ada Polygon. Sebagai solusi skalabilitas layer 2, Polygon memungkinkan aplikasi Ethereum untuk beroperasi dengan biaya yang lebih rendah dan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Contoh aplikasinya seperti Aave Gochi, Zrun, dan Decentraland. Yang keempat ada Cardano. Dengan fokus pada keberlanjutan dan keterjangkauan, Cardano mendukung aplikasi terdesentralisasi dalam bidang keuangan, pendidikan, e-niaga, dan lain-lain. Nah, contoh aplikasinya seperti Liquid Finance, World Mobile Token, dan Refuto. Yang kelima, Polkadot. Dengan model multi-chain-nya, Polkadot memungkinkan interoperabilitas aplikasi lintas blockchain. Contoh aplikasinya seperti Akala, Moonbeam, dan Pala Network. Nah, seperti yang kalian lihat, banyak sekali blockchain yang kini memungkinkan beragam layanan internet desentral untuk dibangun. Ini semua mewakili paradigma baru dalam cara kita membangun dan menggunakan aplikasi di web.
Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah menggunakan aplikasi di Web3. Buat kalian yang belum pernah cobain, sarannya kalian harus mencobanya sebelum kalian ketinggalan zaman nantinya. Tetapi tetap hati-hati ya menggunakan aplikasi di Web3. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. So, apa sih tanggapan kalian mengenai layanan internet desentral untuk generasi berikutnya kali ini? Apakah ini sebuah masa depan atau ini hanya omongan belaka? Komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Cheers!